Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat denah di AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya. Di sini saya akan membuat denah AutoCAD secara step by step agar mudah dipahami semua orang. Jadi durasi video ini akan sedikit lebih panjang. Langkah yang pertama, saya akan membuat layer terlebih dahulu untuk mempermudah penggambaran. Ketik LA pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, sudah muncul kotak layer, lalu klik kanan pada mouse di dalam kotak layer ini, lalu pilih New Layer. Nah, di sini yang pertama saya membuat layer as, lalu pilih color ini, color di as atau warna di as, klik di sini. Saya memberi warna menjadi oranye, lalu klik OK. Lalu kita klik kanan lagi pada mouse di dalam kotak layer ini, pilih New Layer. Lalu di sini saya membuat layer dinding dan kolom. Oke, untuk warnanya saya klik di sini color, saya pilih warna hijau, lalu klik OK. Setelah itu saya klik kanan lagi pada mouse di dalam kotak layer ini, pilih lagi New Layer. Lalu di sini saya membuat layer pintu dan jendela. Lalu untuk warnanya saya klik di sini, saya pilih warna kuning, lalu klik OK. Setelah itu saya klik kanan lagi pada mouse di dalam kotak layer ini, pilih New Layer. Lalu di sini saya buat layer peralatan rumah. Untuk warnanya saya klik di colornya ini, saya beri warna coklat, lalu klik OK. Setelah itu saya klik kanan lagi pada mouse di dalam kotak layer ini, pilih lagi New Layer. Lalu di sini saya membuat layer teks dengan warna, saya klik di sini di color dengan warna putih. Lalu klik OK. Setelah itu saya klik kanan lagi pada mouse di dalam kotak layer ini, pilih New Layer. Saya buat layer dimensi. Lalu untuk warnanya tetap putih. Lalu klik di sini. Setelah itu kita tutup kotak layer dengan menekan tanda silang ini atau close. Lalu kita mulai membuat as terlebih dahulu. Di sini di layer ini kita klik di pilihan layer, kita arahkan ke layer as. Lalu tekan REC pada keyboard, lalu tekan Enter. Klik di sembarang tempat, lalu arahkan juga ke sembarang tempat, bisa ke atas, bawah, kiri, kanan. Lalu ketik pada keyboard angka 8000, lalu ketik koma untuk mengunci. Lalu setelah itu ketik angka 10.000 pada keyboard, lalu tekan Enter. Oke, nah ini sudah jadi. Lalu kita klik ini garisnya, nah ini masih menyatu. Lalu kita tekan X garisnya, X di keyboard, lalu tekan Enter untuk memisahkan garis. Coba kita klik lagi, nah garis ini sudah terpisah, tidak menyatu lagi. Setelah itu kita tinggal membuat area ruang dengan perintah O pada keyboard, tekan O pada keyboard, lalu Enter. Setelah itu masukkan angka 2500. Lalu tekan Enter, lalu kita klik di sini, lalu arahkan ke bawah, lalu kita klik lagi di sini, arahkan ke samping kanan. Setelah itu kita tekan Enter, lalu kita tekan O lagi pada keyboard, lalu tekan Enter, masukkan angka 3000, lalu tekan Enter, lalu kita klik di sini, lalu kita arahkan ke samping kiri. Klik di sini, lalu tekan Enter, lalu tekan O lagi pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 1000, lalu tekan Enter, lalu kita klik di sini, lalu kita arahkan ke samping kiri, klik di sini, lalu kita klik lagi di sini, lalu kita klik ke arah atas seperti ini. Lalu Enter, lalu tekan
O lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Setelah itu masukkan angka 3500, lalu tekan enter, lalu klik di sini, lalu arahkan ke bawah seperti ini, lalu tekan enter. Oke, ini sudah terbentuk, tinggal kita potong garis yang tidak perlu dengan menekan perintah TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Nah, yang pertama yang tidak perlu tinggal kita klik saja garisnya, misal ini, lalu ini lagi klik. Nah, setelah itu ini lagi kita klik. Lalu setelah itu kita klik garis yang garis ini lagi, lalu ini, lalu garis ini, setelah itu garis ini, setelah itu garis ini, lalu setelah itu kita tekan enter. Nah, ini garisnya tidak bersambung lagi, jadi langsung kita tandai atau blok seperti ini, lalu tekan del pada keyboard. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu garis yang ini juga tidak kita pakai, tekan TR lagi pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali, lalu ini kita klik di sini. Nah, setelah itu kita tekan enter pada keyboard, lalu ini tidak kita pakai garisnya, kita klik saja lalu kita tekan del pada keyboard. Setelah itu kita tekan EX pada keyboard lalu tekan enter 2 kali, lalu klik di sini untuk menyambung garis. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu, nah ternyata ini tidak dipakai juga, karena ini nanti akan menjadi bagian dari teras waktu kita membuat dinding. Kita tekan enter, lalu kita tekan TR sekali lagi, tekan enter 2 kali. Nah, ini kita potong juga. Nanti akan kita tambah sambungan garis sewaktu membuat dinding sejauh 500 untuk membuat teras. Lalu tekan enter. Oke, setelah itu ini ada garis tempat kita taruh jendela agar memudahkan sewaktu kita menaruh jendela. Maka ini kita pisahkan saja garisnya per ruang. Seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu, lalu kita tekan L, enter. Ini per ruang. Kita klik di sini, lalu kita klik di sini lagi, dan kita klik di sini lalu tekan enter. Nah, ini garisnya terpisah antara ini dan ini tidak menyatu. Kalau menyatu seperti ini, itu nanti akan menyulitkan waktu menaruh jendela. Nah, ini kita coba hapus lagi. Lalu kita tekan L, enter. Kita klik di sini, lalu klik di sini, lalu klik di sini lagi, lalu tekan enter. Nah, setelah itu di sini juga kita coba hapus. Tekan del pada keyboard. Setelah itu tekan L, lalu enter. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Lalu tekan enter. Oke, ini sudah selesai. Setelah itu kita akan membuat dinding dan kolom. Kita klik di layer, pilih dinding dan kolom. Setelah itu kita tekan O,
lalu tekan enter. Setelah itu agar antara layer dinding dan layer as tidak menyatu, kita tekan L lagi sebelum kita memasukkan angka pada offset ini. Lalu tekan enter, lalu tekan C, lalu enter, lalu baru masukkan angka sebesar 75. Lalu tekan enter. Nah, di sini kita tinggal mengklik di as ini, lalu kita arahkan ke bagian atas dan bagian bawah seperti ini. Klik di as, arahkan ke atas, arahkan ke bawah hingga membentuk dinding. Begitu juga untuk bagian sampingnya, klik di as ini lalu arahkan ke samping kiri dan klik lagi di tengahnya, arahkan ke samping kanan. Begitu seterusnya sampai selesai. Oke, ini tinggal klik-klik saja. Ini kita klik sampai semua bagian dinding terbentuk. Kita klik ke bagian samping dan atas bawahnya, ikuti sesuai arah garis. Oke, ini sudah selesai, lalu kita tekan enter pada keyboard. Langkah selanjutnya, ini kita nonaktifkan dulu layer pada asnya. Kita klik di sini untuk menonaktifkan layer as. Oke, langkah selanjutnya kita akan menyambung sudut yang tidak tersambung seperti ini. Tekan F pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sudut di garis yang pertama, lalu klik di garis yang kedua, maka sudut akan tersambung. Nah, begitu juga untuk sudut selanjutnya, kita tidak perlu memasukkan perintah F lagi karena di sini perintah F masih tersimpan. Tadi sudah saya tekan sekali. Tinggal menekan enter saja. Lalu klik di garis pertama, klik di garis kedua hingga sudut tersambung. Lalu di sini klik enter lagi, klik garis pertama, klik garis kedua. Lalu di sini klik enter, tekan enter pada keyboard, klik garis pertama, klik garis kedua, tekan enter lagi, klik garis pertama, klik garis kedua. Lalu setelah itu tekan enter lagi, klik garis pertama, klik garis kedua. Lalu setelah itu tekan enter lagi, klik garis pertama, klik garis kedua. Lalu setelah itu klik enter lagi, tekan enter lagi, klik garis pertama, klik garis kedua. Nah, ini sudah tersambung semua sudutnya. Nah, ini ada yang tidak terbentuk garisnya, kita tekan L, enter, lalu kita buat garis seperti ini, lalu tekan enter, lalu kita offset sejauh, tekan O, enter, lalu kita offset sebesar 150, enter, klik di sini, arahkan ke sini hingga membentuk kolom. Setelah itu kita tinggal membentuk kolom seperti ini. Ini garis-garis yang tidak tersambung ini kita sambung hingga membentuk kolom ini. Nah, lalu tekan EX pada keyboard untuk menyambung garis. Tekan EX pada keyboard untuk menyambung garis, lalu tekan enter 2 kali. Tinggal kita klik atau blok di sini di garis yang akan kita sambung seperti ini. Nah, di bagian yang akan kita sambung. Nah, ini ada kesalahan sambungan. Kita tekan Ctrl Z pada keyboard terlebih dahulu. Seharusnya sampai di sini. Sampai di sini saja. Nah, tadi sudah kelewatan garisnya. Ini kita, nah, kalau kita blok semua seperti ini, maka sebagian garis akan tersambung semuanya. Jadi kita
klik saja seperti ini, kecuali garis yang ini, garis yang di samping ini. Nah, kalau garis yang di tengah seperti ini maka akan mengikuti ke tempat lainnya. Kita tekan Ctrl Z lagi pada keyboard untuk mengembalikan. Jadi untuk garis di tengah tidak bisa kita blok sekaligus, harus kita klik agar tidak tersambung ke bagian lain. Harus kita klik seperti ini. Nah, mungkin kalau garis di samping seperti ini bisa kita blok. Nah, dia tidak mengikuti ke garis lain karena. Nah, ini juga kita blok. Kalau ini tidak bisa karena di tengah posisinya, jadi harus kita klik satu persatu seperti ini. Kalau ini bisa kita blok karena di pinggir garisnya. Oke, sudah selesai. Lalu tekan Enter pada keyboard. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kolom dengan menggunakan arsiran atau perintah H pada keyboard. Tekan H pada keyboard lalu tekan Enter. Nah, kita lihat di bagian tab atas sudah muncul tool untuk arsir. Kita klik yang solid, lalu kita klik di sini. Kita klik lagi di sini di setiap petak-petak yang terbentuk dari dinding ini. Ini adalah kolom, lalu kita klik lagi. Kita klik lagi di sini. Kita klik untuk membentuk arsiran kolom. Oke, lalu tekan Enter kalau sudah selesai. Nah, di sini kita akan membuat tambahan garis untuk truss. Di sini kita aktifkan lagi layer asnya, tapi layernya tetap penempatan layar masih pada posisi dinding dan kolom. Nah, di sini kita buat garis, tekan L pada keyboard lalu Enter. Nah, ini patokannya dari as ini. Kita klik di sini lalu kita arahkan ke bawah. Kita masukkan angka 500. Nah, sepertinya ini ada kesalahan tanpa menggunakan as ini. Bukan di tengah as ini, tapi di sini seharusnya. Kita tekan L lagi pada keyboard. Lalu kita tekan Enter. Nah, di sini dia. Dari sini patokannya dari samping ini. Lalu kita klik. Lalu kita tekan F8 agar garis tegak lurus atau aktifkan ortho. Setelah itu masukkan angka 500. Lalu tekan Enter. Lalu arahkan ke samping seperti ini. Lalu kita arahkan sampai di sini. Kita klik di sini. Lalu kita arahkan lagi ke atas. Nah, kita klik di sini lalu tekan Enter. Oke, sudah seperti ini kira-kira untuk terasnya. Coba kita ukur apakah ukurannya sudah pas, sudah genap. Kita tekan dim pada keyboard. Lalu tekan Enter. Kita coba.
ukur dari sini. Kita klik di sini, lalu tekan enter. Kita lihat ini ukurannya. Ini ada kesalahan pengukuran. Kita ulangi. Dari sini saja kita ukurnya. Kita tekan dim, enter. Apakah ini ada sejauh 500? Di sini. Nah, ini sudah 1500. Jadi sudah pas, sudah genap ukuran terasnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita nonaktifkan dulu asnya ini, layer as. Nanti akan kita aktifkan lagi sewaktu membuat dimensi. Setelah itu kita akan membuat pintu terlebih dahulu secara manual, pintu dan jendela. Nah, untuk membuat pintu dan jendela, kita pilih layer pintu dan jendela, lalu kita masukkan ukuran. Kita tekan REC terlebih dahulu, lalu tekan enter, lalu klik di sembarang tempat. Lalu arahkan ke sembarang tempat lagi, masukkan ukuran 50, lalu tekan koma pada keyboard, lalu tekan 150 lagi, lalu tekan enter. Nah, lalu ini kita copy sejauh 800 meter atau tekan CO, enter. Kita klik di sini, masukkan angka 850 karena di sini jaraknya sudah 50. Jadi kalau cuma 800 kurang, tambah 50 lagi agar jaraknya menjadi 800. Lalu tekan enter setelah memasukkan 850. Lalu tekan escape. Nah, setelah itu kita tekan lagi REC pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita klik di sembarang tempat dan arahkan ke sembarang tempat juga, masukkan angka 30, lalu tekan koma pada keyboard dan masukkan angka 800 pada keyboard, lalu tekan enter. Setelah itu ini garisnya kita tandai ini, lalu kita pindahkan, tekan M pada keyboard, lalu tekan enter, pilih titik tumpuan di sini, lalu kita tekan F8 untuk menonaktifkan ortho agar garis tidak tegak lurus lagi, dan kita arahkan ke sudut ini. Klik di sini. Setelah itu kita ketik C pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik di sini lagi, arahkan ke sini, masukkan jari-jari lingkaran sebesar 800, lalu tekan enter. Nah, setelah itu ketik TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali untuk memotong garis lingkaran yang tidak perlu. Klik di sini. Oke, ini pintu sudah terbentuk, lalu tekan enter. Setelah itu kita akan membuat jendela. Untuk membuat jendela kita masukkan, kita tekan REC lagi pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik di sembarang tempat, lalu arahkan ke sembarang tempat lagi, masukkan angka 800, lalu tekan koma pada keyboard, lalu masukkan angka 150, lalu tekan enter. Nah, di sini garis masih menyatu, kita klik lalu tekan X untuk memisahkan garis, tekan enter. Nah, di sini selanjutnya kita tekan O lagi pada keyboard, lalu tekan enter, lalu masukkan angka 50, enter, lalu klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik lagi di sini, arahkan ke samping kiri. Lalu ini kita arahkan ke atas, kita
kita ganti terlebih dahulu. Sebelumnya angka offsetnya tekan O lagi pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 75, lalu tekan enter, lalu klik yang di sini, lalu arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik di sini, lalu tekan escape, lalu tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Ini garis yang tidak perlu kita potong. Oke, seperti ini, lalu tekan enter. Setelah itu ini kita copy, tekan CO pada keyboard, lalu enter, lalu klik di sini, arahkan ke bawah, lalu ini kita arahkan lagi ke samping seperti ini. Lalu tekan enter. Setelah itu kita tekan TR pada keyboard, lalu enter 2 kali. Ini tidak perlu kita potong. Dan ini juga kita potong juga, nanti kita sambung lagi. Lalu tekan escape pada keyboard, lalu ini kita delete. Setelah itu kita sambung lagi, tekan L pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik di sini, lalu tekan enter, enter lagi, klik lagi di sini, sambungkan garis seperti ini. Nah, tujuan kita ini memotong tadi ini di sini agar ada garis midpointnya seperti ini, agar nanti waktu dipasang jendela di denah ada patokannya. Sedangkan kalau ini kan tidak ada midpointnya di sini karena tersambung di sini. Nah, lalu ini kita tandai atau blok semua, lalu kita pindahkan, ketik M pada keyboard, lalu enter, kita pindahkan ke sini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menyatukan tiap garis ini kita klik masih terpisah ini. Begitu juga ini masih terpisah dengan ini, agar nantinya lebih memudahkan waktu kita taruh di denah pintu dan jendelanya ini. Lalu kita tekan B pada keyboard, lalu tekan enter, lalu di name ini kita buat pintu. Setelah itu pilih pick point, kita klik pick pointnya di sini, lalu klik select object, kita tandai semua seperti ini, lalu tekan enter, lalu tekan OK. Setelah itu kita tekan lagi B pada keyboard, lalu tekan enter. Di name, kolom name ini kita buat nama jendela 1. Setelah itu klik OK. Maksud saya bukan OK, kita klik pick point. Ini kita tekan continue saja dulu. Kita ulangi, tekan B pada keyboard, lalu enter. Nah, ini kita pilih yang jendela 1 tadi. Di name-nya ini sudah kita buat namanya, tinggal pilih jendela 1. Lalu tekan pick point. Nah, di sini pick point-nya di sini, di tengah, kira-kira di situ. Lalu klik select object. Kita select semua objek ini seperti ini, lalu tekan enter, lalu tekan OK. Pilih redefine block karena tadi sudah pernah kita buat dan kita ulangi di jendela 1 ini. Selanjutnya kita tekan B lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Di kolom name kita buat jendela 2. Jendela 2, lalu klik OK. Bukan OK, maksudnya pick point terlebih dahulu ya. Pick point terlebih dahulu. Jadi ini kita tekan continue, kita ulangi seperti tadi, seperti jendela 1. Tekan B lagi, enter. Nah, pilih ini di sini, pilih jendela 2, pick point. Lalu kita pilih pick pointnya di sini, di pertengahan ini. Lalu kita select object. Nah, ini, lalu tekan enter, lalu tekan OK. Klik redefine block lagi. Oke, ini sudah terbentuk blok. Ini waktu kita klik, nah garis sudah menyatu. Begitu juga dengan ini dan ini. Langkah selanjutnya kita akan merotasi ke segala arah jendela dan pintu ini agar lebih mudah dalam penggunaannya nanti. Kita select ini, lalu kita tekan CO, kita copy terlebih dahulu, lalu enter. Kita arahkan ke sini misal. Lalu tekan escape. Setelah itu kita select lagi semua, lalu tekan RO pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita arahkan misal ke bawah seperti ini, lalu
klik saja. Nah, ini sudah terotasi ke arah bawah. Lalu ini kita pindahkan kemari. Oke, setelah itu ini agar tidak terlalu rapat dengan pintu, kita pindahkan dengan menekan M pada keyboard, lalu klik di sini, lalu kita arahkan ke samping seperti ini. Lalu setelah itu untuk pintu juga kita pindahkan dulu sedikit, tidak rapat, agar tidak terlalu rapat dengan denah ini. Dan ini juga kita perbanyak ke segala arah. Ini kita tekan MI pada keyboard, lalu enter, lalu klik di sini, lalu tekan enter lagi, lalu klik di sini. Nah, lalu kita mirroring atau kita cerminkan seperti ini, klik di sini, lalu pilih no, lalu tekan enter. Setelah itu ini kita tekan, kita select terlebih dahulu, lalu tekan MI lagi, enter, lalu kita klik di sini misalnya, lalu kita klik di sini, lalu tekan pilih no, lalu tekan enter. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita select seperti ini, lalu kita pindahkan sejauh 100 meter agar tidak dempet. Ketik M pada keyboard, lalu enter, lalu klik di sini, lalu tekan 100 sambil arahkan ke bagian kiri, tekan enter. Nah, ini sudah. Begitu juga yang ini, kita select, lalu tekan M pada keyboard, lalu enter, lalu klik di sini, lalu kita tarik ke bawah seperti ini sambil mengetik angka 100, lalu tekan enter. Nah, ini sudah tidak dempet lagi. Nah, langkah selanjutnya kita akan menaruh pintu dan jendela ini pada ruangan. Oke, yang pertama kita taruh pintu di ruang depan. Yang ini pintunya arahnya ke sini. Ketik CO pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini tumpuannya, lalu kita arahkan ke pintu depan. Kita arahkan ke pintu depan di sini. Oke, klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu untuk pintu kamar yang pertama ini kita klik, tekan pada keyboard CO, lalu enter, lalu kita arahkan ini ke sini, klik di sini, lalu kita arahkan ke sini, ke pintu kamar yang pertama, yaitu di sini. Kita klik di sini, lalu tekan escape pada keyboard. Setelah itu pintu kamar yang kedua ini perlu kita copy lagi untuk kita rotasi terlebih dahulu. Ini kita copy, kita select, lalu tekan CO, enter. Nah, lalu kita klik di sini, tekan escape, lalu ini kita select semua, lalu kita tekan RO, lalu tekan enter. Setelah itu kita klik di sini, lalu kita rotasi, tekan F8 untuk mengaktifkan ortho agar garis bisa tegak lurus. Klik di sini, lalu F8 atau ortho kita tekan sekali lagi untuk menonaktifkan ortho. Nah, ini untuk pintu jendela yang kedua, untuk pintu kamar yang kedua kita gunakan pintu ini, lalu ketik CO pada keyboard, lalu tekan enter. Setelah itu klik di sini, kita taruh pintu di sini, lalu escape. Setelah itu untuk pintu kamar mandi kita gunakan yang ini, kita select ini, lalu tekan CO pada keyboard, lalu enter. Setelah itu kita klik di sini, lalu kita taruh pintu kamar mandinya di sini, di kamar mandi. Lalu kita tekan escape. Setelah itu yang terakhir pintu belakang. Untuk pintu belakang kita gunakan yang ini, kita
kita select ini, lalu tekan CO pada keyboard, lalu enter, lalu kita klik ini, lalu kita arahkan ke sini, lalu kita klik di sini, lalu tekan escape lagi. Oke, ini pintu semua ruang sudah kita gunakan. Selanjutnya kita taruh jendela lagi. Yang pertama ini jendela yang besar ini, kita copy, kita tekan select, lalu tekan CO pada keyboard, lalu enter. Nah, kita ambil di sini, kita klik di sini, lalu kita taruh di sini, di bagian tengahnya. Oke, kita taruh di sini terlebih dahulu. Untuk tengahnya ada di sini. Jadi ini kita ketik M untuk memindahkan, lalu enter. Nah, di sini di perpendikular, klik di sini. Setelah itu kita copy lagi ini, CO, lalu enter, lalu kita copy ke sini, ke tengah sini juga. Nah, di sini klik sini di midpointnya, lalu kita copy juga ke bagian belakang ini. Nah, di sini tengahnya kita taruh di sini, di midpoint, lalu tekan escape. Oke, setelah itu kita taruh lagi jendela di yang besar ini dengan jendela arah seperti ini di ruang keluarga. Tekan CO, lalu enter, kita klik di sini, lalu arahkan ke garis tengahnya ini seperti ini juga, midpointnya klik di sini. Oke, setelah itu tekan escape. Dan satu lagi jendela di kamar yang kedua ini, kita select, lalu tekan CO lalu tekan enter, lalu klik di sini, dan kita taruh di tengahnya juga. Kita taruh terlebih dahulu di sini, kita cek midpointnya. Nah, ini midpointnya agak sedikit bergeser ke sini karena garis ini bersambung sampai ke sini. Jadi kita taruh kira-kira di sini saja, di tengahnya saja kita perkirakan. Nah, misal di sini. Oke, kita taruh di sini. Lalu jendela satu lagi untuk kamar mandi ini kita copy, CO, enter. Lalu kita klik di sini, kita arahkan ke kamar mandi. Nah, di sini midpointnya kita klik di sini. Tekan escape. Oke, semua ruang baik pintu dan jendela di sini sudah kita gunakan semua. Jadi ini sudah bisa kita hapus. Oke, untuk dinding di sini kita hilangkan, TR, tekan enter 2 kali pada keyboard. Nah, untuk dinding yang di kamar ini kita hilangkan, dinding di kamar yang bagian pintunya. Sedangkan untuk area kamar mandi, karena area ini tidak rata, jadi di sini kita tinggal satu yang bagian luar. Begitu juga untuk arah ke pintu belakang dan arah ke pintu ini kita potong garisnya satu saja. Sedangkan untuk kamar semua kita potong karena semen lantainya sudah rata, sedangkan yang untuk arah kamar mandi dan arah keluar depan belakang tidak rata, jadi ini masih kita tinggalkan. Lalu satu garis bagian luarnya, lalu tekan escape pada keyboard. Oke, langkah selanjutnya
adalah kita akan memasukkan peralatan rumah. Untuk memasukkan peralatan rumah, kita tekan perintah DC pada keyboard lalu enter. Setelah itu akan muncul kotak desain center. Nah, untuk kotak desain center ini dia bisa kita akses dari komputer, lalu local disk C, lalu kita pilih Autodesk, lalu ini kita pilih, kita ulangi di local disk C, lalu program file, lalu Autodesk, lalu pilih AutoCAD. Setelah itu kita geser ke bawah, kita pilih yang ini sampel, klik sampel. Nah, setelah itu kita pilih yang ini EN use atau ini sama saja, klik EN use, lalu klik design center. Nah, ini yang pertama kita pilih home planner. Kita klik ini home planner 2 kali, lalu klik block 2 kali, lalu kita pilih bed queen yang pertama, kita klik 2 kali. Nah, ini dia. Oh ya, sebelumnya ini untuk layarnya kita klik pilihan layar terlebih dahulu, kita pindahkan ke peralatan rumah. Lalu baru kita klik bed queen 2 kali secara cepat, lalu klik OK. Nah, ini kita tempatkan terlebih dahulu di sini saja misal. Nah, ini terlalu jauh dengan denahnya. Kita pindahkan. M, enter. Nah, kita taruh di sini misalnya. Nah, ini tidak terpakai. Kita hapus saja yang ini tidak terpakai. Setelah itu kita pilih entertainment, kita klik 2 kali entertainment, lalu kita klik OK, kita tempatkan di sini dulu. Setelah itu kita geser ke bawah, kita pilih yang sofa pertama, kita klik ini, lalu klik OK, kita tempatkan di sini. Lalu klik sofa yang kedua 2 kali secara cepat, klik OK, kita tempatkan di sini. Lalu kita klik meja yang pertama, klik OK. Kita taruh di sini dulu, lalu kita klik secara cepat 2 kali meja yang kedua. Kita klik OK, kita tempatkan di sini. Setelah itu kita tekan back ini, kembali. 2 kali kita tekan back, lalu kita pilih house designer, klik 2 kali house designer, lalu klik 2 kali block, lalu klik 2 kali bed up secara cepat, klik OK. Kita tempatkan di sini terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita geser ke bawah, kita klik secara cepat 2 kali toilet top ini, klik OK. Lalu kita tempatkan di sini dulu. Setelah itu kita tekan back 2 kali. Lalu kita pilih kitchen, klik 2 kali kitchen, lalu klik block 2 kali. Nah, kita pilih untuk kitchen ini ini sink double, klik 2 kali secara cepat, lalu klik OK, kita tempatkan di sini. Lalu wall cabinet kita klik 2 kali secara cepat, klik OK, kita tempatkan di sini. Nah, sepertinya ini ada yang ketinggalan, yaitu meja makan. Kita back dulu, tekan back 2 kali. Sepertinya meja makan ada di home space ini, klik 2 kali, klik block lagi. Nah, ini dia dining set atau meja makan.
klik di sini 2 kali dining set, klik OK. Nah, kita taruh atau letakkan di sini dulu. Nah, ini sudah selesai untuk pemilihan peralatan rumahnya, lalu kita close. Oke, yang pertama ini untuk bagian kamar mandi. Kita copy ini bathtub dan WC, tekan CO pada keyboard, lalu tekan enter, lalu kita arahkan ke dalam kamar mandi seperti ini atau ke dekat di sini, lalu escape. Setelah itu ini kita rotasi terlebih dahulu, kita tekan RO pada keyboard lalu enter, kita rotasi ke arah sini, lalu untuk WC nya juga kita rotasi, tekan RO pada keyboard lalu enter, lalu klik di sini. Nah, seperti ini kira-kira, lalu kita klik, lalu ini kita pindahkan ke sini, kita select, lalu M, enter, lalu kita arahkan ke sini, klik di sini. Setelah itu untuk bathtub-nya juga kita klik di sini, lalu kita tekan M, enter, lalu ini kita pindahkan kemari, atau bisa kita rotasi ulang sekali lagi karena ini sepertinya terbalik. Kita tekan RO pada keyboard lalu enter. Nah, lalu kita rotasi sehingga arahnya ke sini. Tekan F8 agar garis tegak lurus atau mengaktifkan ortho, klik di sini. Setelah itu kita tekan M pada keyboard, lalu tekan enter, lalu kita pindahkan kemari. Nah, ini ortonya kita nonaktifkan terlebih dahulu, tekan lagi F8 agar garis bisa bebas tidak ke arah tegak lurus saja. Misal di sini kita tempatkan. Oke, kira-kira seperti ini untuk kamar mandi, untuk peralatan kamar mandi. Setelah itu kita atur peralatan dapur. Nah, peralatan dapur ada ini 3 buah, kita select. Setelah itu kita tekan CO, lalu tekan enter, kita arahkan ke bagian atas atau di sini, lalu tekan escape. Setelah itu ini kita pindahkan, ketik M pada keyboard lalu enter, kita pindahkan ke mari. Setelah itu ini kita rotasi terlebih dahulu, tekan RO pada keyboard lalu enter, tekan F8 untuk mengaktifkan ortho, lalu klik di sini, lalu kita tekan F8 sekali lagi untuk menonaktifkan ortonya. Ketik M pada keyboard lalu enter. Setelah itu kita arahkan ke sini. Oke, kira-kira di sini. Setelah itu untuk meja makan kita geser, klik di meja makan, tekan M pada keyboard lalu enter, klik di sini. Kira-kira penempatan meja makan misal di sini. Oke, setelah itu kita isi peralatan ruang keluarga yang akan kita gunakan di ruang keluarga, kursi ini, lalu meja ini, lalu ini peralatan entertainment. Kita tekan CO pada keyboard lalu enter, kita arahkan ke sini terlebih dahulu. Ini kita rotasi, kita tekan RO enter.
Kita aktifkan F8 agar lurus waktu kita rotasi. Lalu nonaktifkan lagi F8, tekan sekali lagi untuk menonaktifkan ortonya. Lalu ini kita pindahkan. Ini di sini kita pindahkan ke sini kursinya. Lalu ini untuk mejanya juga kita pindahkan. Kita tempatkan di depan kursi ini. Setelah itu ini untuk entertainmentnya kita pindahkan juga. Misal kita tempatkan di sini. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita isi lagi peralatan di ruang tamu. Ini ada kursi ini, kita tekan CO, lalu kita copy ke sini. Lalu di sini juga kita rotasi terlebih dahulu, tekan RO, enter, tekan F8, klik di sini nonaktifkan orto atau F8, tekan lagi. Lalu klik M pada keyboard lalu enter. Ini kita pindahkan ke sini. Oke, setelah itu untuk meja kita pakai ini, kita copy, kita arahkan ke sini. Klik di sini. Lalu tekan escape. Oke, setelah itu tinggal kita isi kamar. Ini untuk tempat tidur. Ini kita tekan CO, enter. Lalu ini tempat tidur di kamar pertama, kita klik di sini, kita tempatkan di sini. Oke, ini untuk tempat tidur yang kedua. Kita taruh di sini. Lalu tekan escape, lalu ini kita rotasi, tekan RO pada keyboard lalu enter. Nah, ini agar bisa tegak lurus, aktifkan orto dengan menekan F8. Nah, ini sudah tegak lurus, klik di sini. Lalu kita nonaktifkan orto sekali lagi, tekan F8. Ketik M pada keyboard lalu enter. Lalu kita klik di sini, kita arahkan di sini. Oke. Peralatan rumah sudah selesai kita taruh semua. Selanjutnya ini bisa kita hapus. Nanti kalau perlu bisa kita ambil lagi. Oke, setelah itu kita akan memberi teks. Tekan T pada keyboard lalu enter. Lalu klik di sembarang tempat, lalu arahkan juga ke sembarang tempat seperti ini. Misal klik di sini. Lalu ini yang pertama kamar mandi, saya singkat menjadi KM saja. KM. Oke, lalu ini saya perbesar, tulisannya saya select, ini tulisan KM. Saya masukkan angka 250, lalu tekan enter. Oke, ini sudah seperti ini. Nah, ini juga dia
ketinggiannya minus 0,05, ini tekan enter, tekan minus, lalu tekan 0,05 seperti ini, lalu klik di sembarang tempat seperti ini. Nah, ini tulisannya. Kita klik sekali lagi. Ini kita select semua sekali lagi. Ini kita pilih yang center. Lalu ini ketebalan hurufnya kita bold. Lalu klik di sini, lalu kita pindahkan, tekan M, enter. Kira-kira kita taruh di sini misalnya. Oke. Setelah itu ini ada dapur. Kita tekan dari sini CO, enter. Kita copy di sini misalnya. Oke, escape, lalu klik 2 kali secara cepat, lalu kita ubah namanya menjadi dapur. Lalu untuk ketinggiannya adalah 0,00. Jadi ini kita buat plus min 0,00. Ini kita hapus. Lalu ini kita masukkan simbol, klik simbol. Ini ada tulisan plus minus. Jika tidak ada, klik order. Silahkan cari di sini simbol plus minus. Nanti akan ada. Nah, di sini saya sudah ada tulisan plus minus, tinggal klik saja ini plus minus 0,00. Oke, kita klik di luar kotak teks ini lagi. Nah, ini sudah. Setelah itu kita copy lagi, CO, enter, lalu kita arahkan ke sini. Skip, lalu ini kita klik 2 kali secara cepat. Ini kita buat menjadi ruang makan, saya singkat R makan. Seperti ini. Lalu saya klik di luar area kotak ini. Elevasinya juga 0,00. Nah, ini kita geser sedikit agar tidak terlalu rapat dengan tulisan. Oh ya, di sini ada yang sedikit saya lupa. Ternyata ini harus kita masukkan terlebih dahulu. Kita select dulu, kita masukkan ke layer text. Layer text. Nah, di sini dia. Kita tekan escape. Nah, ini kita pastikan berada di layer text lagi, agar penulisan teksnya nanti masuk ke layer text. Selanjutnya ada ruang keluarga. Kita copy ini saja, CO, enter, lalu kita tempatkan di sini, lalu escape, lalu ini kita klik dengan cepat 2 kali. Di sini kita ubah ruang keluarga. Oke, kita klik di luar tulisan kotak teks ini. Setelah itu ini ada, kita copy lagi, CO, enter, kita arahkan ke sini, ke ruang tidur atau kamar tidur. Oke, di sini saya klik cepat 2 kali, kita ketik kamar tidur seperti ini, lalu klik di luar kotak teksnya, lalu ini kita pindahkan sedikit dengan menekan M
agar lebih rapi, penempatan tulisannya lebih rapi. Di sini misal kira-kira di sini. Setelah itu ini kita copy lagi, CO, enter. Kita arahkan ke sini, ke kamar tidur yang kedua. Misal penempatannya kurang lebih di sini, kita klik di sini. Setelah itu ini ruang tamu. Ini kita ke CO atau copy dari sini, kita arahkan ke sini. Escape, lalu kita klik 2 kali dengan cepat di teksnya, lalu ini kita beri nama ruang tamu atau R tamu saya singkat. Lalu saya klik di luar kotak teks ini. Lalu ini kita pindahkan sedikit dengan select, lalu ketik M pada keyboard, lalu enter. Lalu saya taruh di sini kira-kira. Oke, setelah itu yang terakhir ada trust. Kita copy dari sini teksnya CO, kita masukkan ke sini, ke trust, escape, lalu ini kita klik 2 kali secara cepat. Kita buat teras dengan elevasi minus 0,05 atau lebih rendah 0,05 dari elevasi asli. Klik di luar kotaknya. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengarsir teras ini seperti bentuk keramik. Tekan H pada keyboard lalu enter. Nah, di tab atas sudah muncul menu untuk arsiran. Pilih yang angle ini, lalu untuk ukurannya ketik 50. Lalu ini tinggal kita klik di sini saja. Nah, sudah terbentuk. Lalu tekan enter. Oke, setelah itu langkah yang terakhir, kita tinggal memberi ukuran atau dimensi pada denah rumah ini. Sebelum memberi dimensi, kita harus men-setting dimensi terlebih dahulu. Tekan D pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, setelah itu pilih new, lalu ini beri nama dimensi. Setelah itu ini start with standar, lalu klik continue. Nah, setelah itu kita pilih tab line yang pertama kali. Pada tab line ini untuk color kita pilih menjadi warna biru atau selera Anda masing-masing. Lalu untuk line weight ini kita pilih 0,05 mm. Lalu untuk baseline spacing ini 10. Selanjutnya untuk extension line color pilih merah atau sesuai selera Anda. Lalu untuk line weight-nya 0,05 juga. Setelah itu untuk extend beyond dim lines saya buat 150. Lalu untuk offset from origin saya buat 500. Setelah itu kita ke tab simbol and arrow. Pada tab simbol dan arrow ini untuk arrowhead first kita klik di sini, kita pilih architectural tick. Lalu arrow size pilih 7,5. Setelah itu untuk ukuran center mark ini 2,5. Setelah itu kita lihat ke tab berikutnya, yaitu tab text. Kita klik tab text.
Ini untuk text style, kita klik di sini, kita pilih Arial, ini Arial, tapi font stylenya kita pilih yang bold agar tebal. Lalu klik apply, close. Setelah itu untuk tag height-nya 100. Setelah itu untuk text placement vertikal pilih above. Lalu untuk text alignment-nya ISO standar. Setelah itu kita ke tab berikutnya yaitu tab fit. Klik tab fit, pilih yang always keep text between X line ini. Lalu selanjutnya untuk use overall scale ini 2. Lalu checklist draw dim line between X line. Setelah itu kita ke tab selanjutnya yaitu primary unit. Klik tab primary unit, di unit format ini tetap desimal, lalu precision pilih 0,00. Lalu selanjutnya untuk decimal separator pilih koma. Lalu selanjutnya untuk scale factor tetap 1 ini. Setelah itu untuk precision angular dimension 0,00 juga. Oke, setelah itu klik oke. Setelah itu close. Oke, kita klik di annotation ini lagi. Kita pastikan ini dimensinya sudah di pengaturan dimensi yang kita buat sebelumnya, itu kita beri nama dimensi. Oke, setelah itu kita tinggal memberi dimensi. Yang pertama kita beri dimensi dari ini ke sini. Untuk memberi dimensi harus kita aktifkan layer as tadi. Ini klik layer, lalu as kita aktifkan. Oke. Lalu kita ketik dim pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini terlebih dahulu. Lalu kita klik di sini lagi, di as, pertemuan asnya. Nah, ini precisionnya 00 sepertinya tidak usah kita ubah sementara dulu. Kita setting lagi dimensinya D, enter. Nah, ini dimensi, lalu kita klik modify. Nah, di sini di sini kita ubah menjadi 0 saja. Lalu begitu juga di sini. Lalu klik OK. Lalu close. Oke, kita tekan dim lagi. Lalu enter. Lalu kita klik di sini. Lalu kita klik di sini. Nah, kita arahkan ke atas. Kita klik di sini. Setelah itu kita tekan, kita klik di sini lagi. Sampai ke di sini, dari arah sini. Kita klik di sini. Kita sejajarkan dengan ini. Klik di sini. Setelah itu kita klik dari sini. Kita arahkan lagi ke sini. Kita klik di pertemuan ini. Nah, lalu kita arahkan ke sini. Kita arahkan ke atas. Kira-kira di sini. Oke, setelah itu ukuran dari
sini ke sini. Lalu kita arahkan ke atas lagi. Kira-kira penempatannya di sini sudah cukup. Oke, lalu ke bagian samping. Yang pertama dari sini, lalu kita arahkan ke sini untuk area kamar mandi. Klik di sini. Oke, yang kedua untuk area ruang tamu, dari sini kita klik di sini, lalu kita arahkan sejajarkan dengan yang garis pertama ini, klik di sini. Oke, setelah itu kamar tidur, kita klik di sini di tengah asnya, lalu di sini, lalu sejajarkan garis di sini. Oke, setelah itu untuk keseluruhan arah samping ini, dari sini kita klik sampai ke sini. Kita klik, kira-kira di sini. Oke, 10.000 panjangnya. Setelah itu untuk arah ke samping satunya lagi, kita klik dari as ini, ruang makan, sampai ke sini. Kira-kira di sini. Setelah itu untuk kamar tidur, kita klik di sini sampai ke sini. Kira-kira di sini kita klik. Setelah itu untuk ruang tamu, kita klik di sini. Lalu kita klik di sini lagi dari ujung ke ujung. Lalu kita sejajarkan dengan dimensi yang ini, klik di sini. Lalu ini untuk panjang samping keseluruhan, kita klik dari arah terasnya dari sini, lalu sampai ke sini, lalu kita, nah sepertinya ini ada yang kurang sejajar. Kita tekan escape, kita ulangi, tekan dim, enter. Kita klik di sini, lalu klik di sini. Wah, ini saya ulangi lagi karena tidak saya klik dari arah terasnya. Dim, enter. Seharusnya kalau dari arah tadi miring karena saya klik dari samping ini. Sebenarnya dari sini ini titik panduannya, acuannya. Nah, dari sini baru tidak miring lagi dia sampai ke sini acuannya di as tadi. Lalu kita arahkan sini. Klik di sini. Oke. Ukurannya juga sudah pas. Lalu tekan escape. Selanjutnya untuk arah ke depan ini tekan dim lagi, enter. Lalu untuk ukuran dari sini ke sini ini 500. Setelah itu untuk ukuran dari sini ke sini kita klik seperti ini.
Kira-kira di sini klik. Lalu ini lagi untuk ukuran ini kemari. Kita klik di sini. Oke. Setelah itu kita tekan enter, lalu enter lagi. Ukuran bagian depan keseluruhan. Dari sini misalnya, dari sini ini sampai kita pakai titik bantu. Di sini kita klik, lalu kita arahkan ke sini. Oke, sudah seperti ini. Lalu tekan escape pada keyboard. Oke, ini sudah semua denah rumahnya. Tekan Z pada keyboard, lalu tekan E pada keyboard, lalu tekan enter. Oke, ini denah rumah setelah selesai kita buat. Oke, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya dan terima kasih.